Halo Sobat Teknik Kimia, kembali lagi bersama kami di Laboratorium Aplikasi Teknik Kimia. Prinsip Bernoulli. Prinsip ini merupakan salah satu fundamental dalam perhitungan fluida dinamik. Salah satu aplikasinya adalah pada pengukuran tekanan darah. Berdasarkan anggapan Bernoulli, peningkatan kecepatan pasti diikuti dengan penurunan tekanan. Kira-kira, apakah teman-teman setuju dengan prinsip tersebut? Silakan Anda mempelajarinya melalui karakter alat pengukur dalam modul measurement. Selamat datang kembali di Lab Teknik Kimia 1. Ya, sekarang kita akan mempelajari modul selanjutnya. Modul selanjutnya adalah modul M, measurement. Nah, di mana modul measurement ini yang bertujuan untuk yang pertama adalah memverifikasi anggapan persamaan Bernoulli. Yang kedua, mengamati serta mengukur karakteristik dari Venturi-meter dan orifice-meter. Di sini adalah satu set alat untuk measurement yang terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah saklar untuk lampu. Lampunya terletak di sini. Sedangkan di sini adalah saklar untuk pompa. Pompanya terletak di bawah sini. Setelah itu ada valve. Ada Venturi-meter, ada expander, ada orifice, elbow, kemudian terhubung ke rotameter. Sehingga peralatan terpasang pada modul measurement dapat digambarkan dalam skema seperti berikut. Adapun peletakan titik-titik pengukuran tekanan secara lebih jelas dapat dilihat pada skema kedua. Dalam percobaan kali ini, evaluasi hanya dilakukan pada alat ukur Venturi-meter dan orifice-meter, sehingga pembacaan piezometric heat dapat dilakukan hingga titik ke-6. Tetapi dalam pengumpulan data, akan kita baca hingga manometer ke-8. Di modul M ini adalah yang pertama gelas ukur sebesar 1000 mili, beker gelas 1000 mili juga, dan stopwatch. Selanjutnya, silakan ikuti penjelasan prosedur berikut ini. Oke, tahap pertama adalah menyalakan alat measurement dengan cara memasang kabel ke dalam stop kontak. Seperti biasa, pastikan bahwa ujung dari stop kontak kering tidak basah agar tidak terjadi korsleting. Oke, langkah berikutnya adalah menyalakan pompa dan lampu. Kemudian kita membuka valve agar air bisa memasuki sistem peralatan measurement. Di sini kita bisa lihat airnya mulai mengisi dari sistem measurement. Kemudian setelah jika alatnya sudah tidak terlihat ada gelembung lagi, maka akan kita matikan pompanya dan kita tutup valve-nya. Oke. Ini masih kita tunggu agar gelembungnya keluar dari set alat measurement. Oke, jika sudah kita tidak mendeteksi adanya gelembung pada set alat measurement, kemudian kita lanjutkan dengan menutup valve-nya, lalu kita matikan pompanya. Oke, kemudian setelah mematikan pompa dan menutup valve, kita melakukan kalibrasi agar ketinggian pada manometer semua ini sama. Jadi pertama kita membuka dulu valve-nya pelan-pelan agar bagian air keluar dari sistem measurement ini. Kita bisa lihat ada airnya turun.
sekiranya sudah cukup banyak, lalu kita tutup kembali valve-nya. Kemudian di sini ada needle valve atau air pump yang kita sebut sebagai pompa udara. Jadi di sini kita tekan di sini agar supaya nanti udaranya menekan agar ketinggian di manometer menurun seperti ini. Oke, sekiranya sudah posisinya sama, maka ini kita tentukan sebagai posisi awal, yaitu dengan ketinggian sekitar 195. Kemudian setelah itu kita menyalakan kembali pompanya dan kita buka kembali valve-nya. Nah, di sini baru kita atur skala rotameter yang ada di sini sesuai dengan variabel yang ditentukan. Misalnya di sini adalah skala rotameter nomor 6. Jadi di sini skala rotameternya adalah untuk angka 6. Maka di sini kita lanjutkan untuk pencatatan nilai H masing-masing dari H1 sampai H8. Oke, dari sini kita melakukan pembacaan terhadap ketinggian dari masing-masing manometer. Di sini untuk H1 berkisar pada nilai 233. Kemudian di sini untuk H2 berkisar pada nilai 206. Kemudian di sini untuk H3 berkisar pada nilai 229. Kemudian H4 berkisar pada nilai 295. Kemudian untuk H5 berkisar pada nilai 232. Selanjutnya pada H6 nilainya berkisar sekitar 201. Kemudian untuk H7 nilainya berkisar 207. Kemudian untuk H8 nilainya berkisar 200. Oke, kemudian setelah kita mencatat nilai ketinggian H1 sampai H8, kita melakukan pengukuran flow rate menggunakan beaker glass dan stopwatch. Di sini pengukuran yang kita lakukan adalah selama 5 detik. Oke, mulai. Stop. Oke, setelah 5 detik maka kita ukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur. Oke, kemudian setelah kita tampung lalu kita pindahkan ke gelas ukur untuk mengetahui berapa volume yang dihasilkan. Oke. Demikian selanjutnya, pengambilan data untuk variabel skala rotameter yang berbeda dilakukan dengan prosedur yang sama. Sehingga dari percobaan diperoleh data seperti yang terdapat pada tabel 1 berikut. Berdasarkan data tersebut, teman-teman dapat menghitung discharge dan head loss masing-masing alat pengukur dan membuat plot head terhadap titik manometer serta plot coefficient of discharge terhadap bilangan Reynolds. Sekian penjelasan mengenai modul measurement. Selamat mempelajari lebih lanjut dan tetap semangat!